itu bukan kelebihan Anda. Kita harus cari kelebihan yang lain. Harga jadi kelebihan Anda masuk ke jurang gitu. Kalau Anda ngomong harganya bersaing. Karena itu hal yang paling bisa langsung dipatahin sama dia. Kalau Anda udah pernah ketemu banyak customer kok, ada emang yang bilang, wih harga lu bagus ya. Ada nggak yang bilang gitu? Kalau saya sih nggak pernah. Serius. Semua begitu ketemu sama sales pasti ngomongnya apa? Gila harga lu mahal banget. Padahal harga lu udah paling murah. Di antara semua kompetitor, dia tetap bilang harga lu paling mahal. Itu wajar. Itu wajar, betul nggak? Ya. Karena dia pengen dapat the best price, gitu loh, ya kan? Jadi jangan pernah ngomong lu punya harga bagus, oke? Ya. Terus Anda bilang produk Anda lengkap, ini juga saya bisa patali dengan mudah, ya? Lu ada nggak barang ini? Lu ada nggak barang ini? Saya tinggal begitu aja saya tanya. Terus Anda bilang nggak ada barang, selesai kan Anda? Selesai. Jadi apa dong coach? Ya lu pikirin lah. Habis itu tanya gua, bener nggak ini coach? Gitu loh, ya. Nah kita belajar dari yang lain. Ya kalau belajar dari yang lain, apa kelebihannya? Benar-benar yang menjadi kelebihan kita tuh apa? Kita mungkin bisa bilang, Pak, produk-produk kita itu merupakan hasil kurasi tahunan yang kita lakukan. Jadi artinya yang kita jual barangnya nggak mungkin nggak berfungsi dengan baik. Kita juga punya after service-nya Pak untuk mendukung hal ini. Orang yakin nggak pakai produk kita? Yakin. Kedua, Pak, kita udah dipakai sama dokter-dokter ternama di rumah sakit ternama. Ada dokter A, dokter B, dokter C di rumah sakit A, B, dan C. Kalau mereka pakai produk kita itu artinya apa Pak? Produk kita juga bonafit, betul nggak? Kredibel gitu loh. Nah, tambahin, nih dokter A bilang nih ada testimoninya, kasih lihat testimoninya. Customer A bilang kita begini Pak, customer B bilang kita begini. Dia makin percaya nggak sama kita? Makin percaya. Dan Pak bersyukur Pak. Yang ketiga nih, bersyukur Pak. Di antara semua kompetitor kita saat ini kita boleh berbangga. Kita hari ini adalah yang penjualnya terbanyak saat ini untuk kategori produk alat kesehatan di dunia bedah, gitu loh. Kan dia juga ngeliat kita bonafit juga nih, gede ini ya. Indo SM ini gede ya. Kan makin yakin ya. Jadi 3 alasan kenapa harus kenapa harus beli sama kita itu jadi lebih kuat, betul nggak? Nah ini adalah ikan yang saya kasih, Anda kembangin lagi. Jadi jangan pernah ngomong servis saya, harga saya dan segala macam. Ini adalah fungsinya untuk ningkatin Anda punya kredibilitas. Selalu kalau Anda lihat tiga-tiganya, saya fokusnya adalah pada apa? Emotional benefit. Rasanya kalau kerja bareng kita, ini gini loh rasanya. Gitu. Gue nggak usah komplain-komplain lagi ya. Gue kalau minta sesuatu tuh cepet ya. Nggak usah diomongin itu. Dia udah kebayang sendiri sama dia. Gara-gara kita 3 alasannya ngomongnya begitu. Gitu. Ya. By the way yang saya ngomongin itu saya nggak pikirin, saya cuman terlintas begitu aja di kepala saya, tanpa riset, tanpa apapun. Jadi Anda harus duduk bareng, komunikasikan ini. Jadi kalau Anda nggak tahu 3 kelebihan kita, terus Anda ketemu sama customer, Anda ngomong apa? Ya, tapi bersyukur ya, nggak ketemu 3 hal yang beda aja, kita masih jualan. Dan bagus penjualan kita. Gimana kalau kita bisa bikin dan rancang itu bagus? Benar nggak sih? Gitu. Ya, good. So, bagaimana kita bisa membantu? Gitu kan, bagaimana kita bisa ngebantu dia? Nah ini kita justru di bagian ini kita harus bilang di pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak, dokter-dokter yang ngerasa terbantu sama kita tuh begini loh case-nya Pak. Kan Anda ketemu dokter kan beda-beda ya kan, dia punya dokter spesialisnya beda-beda kan. Dia punya kasus-kasus tertentu pastinya yang kurang lebih tipikal kan masalahnya. Kalau mereka spesialis misalnya urologi misalnya, kurang lebih kan dia punya kasus dan masalah di situ kan. Alat-alatnya permasalahan di situ. Nah, gimana kita bisa ngebantu dia di sana? Itu yang penting tuh. Kita udah siap ketemu spesialis ini, case-nya ini. Kita siap dengan solusinya ini, gitu. Ya. Nah, kalau saya setiap ketemu sama orang, saya udah kerjaan PR saya. Saya udah tahu dokternya bagaimana tipikalnya, ya, lewat mana ngomongnya. Saya udah lihat sosial media dia, tampangnya bagaimana, ya. Udah tahu, udah dibayangin di kepala saya, gitu. Ya, itu penting buat kita. Oke? Masuk ke tahapan kedua, investigasi, teman-teman. Ya, investigasi itu adalah uncovering, membuka
layer demi layer daripada customer kita. Karena waktu dia ketemu sama kita, itu bukan dirinya yang sebenarnya. Ya, dia masih menutupi, dia masih defense. Kita harus buka layernya satu persatu dengan cara tanya. Setelah kita tanya, buka satu persatu, kita berusaha untuk memahami, understanding, memahami apa yang dia butuhkan sebenarnya, dan akhirnya developing, membangun narasi kita, membangun step by step untuk kita kasih tahu bahwa ini nih, ini gua paling cocok sama lu, nggak ada lagi yang lain. Nah, itu developing. Ya, jadi ini sangat penting untuk ketahui implied needs sama explicit needs. Implied needs itu kebutuhan yang tersurat, yang diomongin. Ya, jadi kalau implied itu yang yang eksplisit yang tersurat. Kalau yang implied itu yang tersirat. Ya, tersurat tuh kelihatan dia ngomong soalnya. Tapi ada juga kan yang tidak tersurat kan, tersirat gitu dari kata-kata dia. Kita bisa nangkep, oh ini sih dokter ini sih gampang kayak, cuman butuh komisi lebih tinggi. Itu tersirat gitu. Dia nggak mungkin ngomong apa adanya kan, tapi dari bahasa dia ceritain sales dia yang dulu itu maunya dia. Kode, nah masa itu tersirat tuh kode, bahasa kodenya dia, gitu kan. Nah ini penting dengan bertanya. Nah kurang lebih nanyanya tuh, tipe-tipe nanyanya itu ada apa aja. Kebanyakan kita ada yang namanya situation question. Situation question itu adalah finding out facts about the buyer activity. Kita lagi nanya tentang situasi terkininya dia. Ya, lu contohnya inilah. Sekarang berapa orang nih yang lu pekerjakan di sini? Mungkin kalau di kita kasusnya adalah berapa pasien yang dia sering tangani setiap bulannya, gitu kan? Kasus-kasus apa yang sering terjadi sih di sini, gitu ya. Nah, terus mungkin sistem payment di rumah sakit ini bagaimana sih? Yang dulu lu seperti apa sih? Ini buat gali fakta-faktanya, gitu ya. Nah, di sini impact-nya, dampaknya kalau pakai situation question itu ternyata yang paling lemah. Dampaknya buat kita sebenarnya, ya. Nah, biasanya di sini kalau kita nanya terlalu banyak tentang situasi, bagi dokter tuh lu nggak ngerti gua. Artinya apa? Kita harus cari tahu sebelum kita ketemu sama dokter, ngerti ya? Jadi kita tuh bisa ngomong bahwa, dok, kalau saya lihat ya, saya kan ada beberapa temen nih yang punya penyakit ini dan juga pernah ke dokter gitu ya. Dokter tuh kebanyakan case-nya ini ya. Kita seakan-akan udah tahu tentang dia, itu cuma make sure gitu loh. Dan pertanyaan seperti ini akan bikin dia jadinya kayak apa ya? Lu ngerti banget tentang gue ya, lu cari tahu tentang gue tuh udah banyak ya, gitu. Dan dia akan terkesan soal itu, gitu. Dok, biasanya kalau di rumah sakit, misalnya Siloam misalnya, kalau di rumah sakit Siloam kan biasa sistemnya begini ya dok ya. Kalau dokter biasa kayak gini juga atau gimana? Gitu. Kan lebih ke kayak make sure, bukan lagi Anda kosong gitu loh, ngerti ya? Kalau Anda kosong nanyanya, Anda kelihatan kurang berpengalaman, gitu. Nah makanya penting banget di sini waktu Anda sales meeting, ya, knowledge base itu yang namanya pengetahuan umum itu harus didokumentasikan. Biar teman-teman yang baru itu nggak perlu melewatin bertahun-tahun punya pengalaman. Dia cuma perlu baca itu, mereka udah punya pengalaman yang sama seperti Anda udah kerja 5 tahun di sini, gitu. Ya jadi ditulis-tulisin gitu loh, kurang lebih cara nanyanya gimana sih, ya. Nah itu buat yang situation question. Nah advice-nya di sini eliminasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, tidak penting. Kita harus cari tahu dulu sebelumnya. Kalau kita udah pernah punya catatan, kita pernah kesini, baiknya kita tanya sales sebelumnya itu bagaimana. Kalau misalnya udah resign dan segala macam, kita cek lagi. Kan setiap activity sekarang ada laporannya. Kita cek laporannya. Activity ini dokter ini karakternya bagaimana sih? Jadi dapetnya gimana itu jadi jelas gitu. Nah, yang kedua adalah setelah situation question adalah problem question. Problem question ini penting. Jadi di sini kita harus cari tahu problemnya customer, kesulitannya customer, dan ketidakpuasannya customer tentang sales ataupun produk-produk sebelumnya yang dia gunakan. Ya, di sini contoh, dok kemarin pakai yang ini ya, mungkin kita kalau masuk ke ruangan dia kita bisa lihat ya, dia pakai alat apa. Dok kalau pakai alat yang ini, kan biasa kalau customer saya komplainnya di sini nih, dokter ngerasain yang sama nggak sih? Gitu kan? Dia jawab, iya ini masalahnya, gue paling sebel tuh pakai ini tuh gara-gara ini, gitu. Kita catat ini. Ini tuh kayak dia ngebukain sasaran tembak yang sangat-sangat empuk di sini, gitu kan? Catat. Oh, masalah operation itu di sini, gitu kan? Terus kita bisa tanya lagi ya,
kalau dari sini berarti dok kalau misalnya sulit begini, dokter kenapa terus pakai? Gitu kan? Pertanyaan follow up-nya. Ya dari rumah sakit begini sih, gitu. Gue udah ngajuin komplain sana sini tetap nggak ditanggepin. Gitu. Udah pernah diajuin dok untuk ganti produk tapi belum diiniin. Iya, mungkin juga karena ini ya, vendor juga nggak kasih barang untuk trial, gitu kan? Oh, kalau seandainya saya taruh barang untuk Anda pakai dulu trial, ini ngebantu dokter nggak? Wah, ini bantu banget, gitu kan? Jadi di sini tuh kita harus gali problemnya. Nah, jenis-jenis pertanyaan ini Anda harus catat. Ini di sini banyak banget yang udah pengalaman soalnya. Waktu saya cerita ini, saya yakin beberapa orang bilang itu yang gue lakukan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau yang baru-baru kan, Anda nggak tahu, betul nggak? Nah itu harus dicatat, maksud saya. Gitu. Ya Pak Ferdi, ya Pak Andri, ini harus dikawal nih, gitu loh. Ya pertanyaan-pertanyaan untuk menggali problemnya si dokter, gitu. Dan yang tadi saya contohin, itu hanyalah versi saya yang saya ketahui. Saya kan nggak ngerti bisnis Anda sama sekali, betul nggak? Saya cuma orang luar yang denger bisnisnya dari Pak Rudi sama Bu Dora doang, gitu loh. Sehingga saya nggak ngerti aja bisa munculin pertanyaan yang tajam. Masa ada yang lebih pengalaman dari saya nggak bisa munculin pertanyaan yang lebih tajam? Kan gitu kan? Ya, itu. Jadi kita juga boleh tanya, salah satunya adalah, dok, apa yang saat ini tuh menghalangi Anda untuk perform lebih baik? Ya, aturan rumah sakit sih. Emang apa dok aturan-aturannya yang memberatkan dokter? Ya, terus habis itu, ya kadang juga ini sih dari alatnya sendiri sih kurang memadai menurut saya misalnya. Ya, nah itu yang kita gali terus. Ya, nah impact-nya ini lebih powerful daripada situation question yang tadi. Ya, ketika Anda nanya problem question lebih banyak, orang akan ngerasa Anda lebih experience. Apa fungsinya kelihatan lebih experience, guys? Hah? Lebih percaya dokternya sama kita, betul nggak? Apa fungsinya kalau dokternya lebih percaya sama kita? Lebih terbuka dan ujungnya apa? Ujung sales, ya, closing, betul nggak? Ya, karena gini, saya gak mungkin beli dari orang yang saya nggak suka, betul nggak? Anda beli nggak dari orang yang Anda nggak suka? Gak mungkin lah. Anda beli motor, Anda beli rumah, Anda beli apapun, kalau salesnya nyebelin, Anda nggak mau beli dari dia, betul nggak? Ya, bukan soal nyebelin deh. Kalau dia nggak ngerti produknya atau kelihatan tidak menguasai, Anda nggak mungkin beli dari dia, benar nggak sih? Itu wajar. Jadi jangan kelihatan Anda seperti orang itu. Gitu. Nah, nanyain problem question membuat Anda jadi lebih experience, ya. Nah, jadi saran saya, produk-produk kita, kalau Anda nggak pahami produk kita yang kita jual, Anda nggak pahami juga kelebihan produk kita, Anda nggak bisa nanya problem question lebih banyak. Jadi kita udah kedatangan Dr. Wahyu, ya. Di sini kita harus benar-benar pakai, kita harus serap, gitu loh. Kita harus serap benar-benar ilmunya, gitu. Anda tahu produk kita yang sekarang itu mengatasi masalah yang mana dari alat-alat yang sering dipakai oleh dokter pada umumnya, gitu. Sehingga Anda waktu datang, Anda bukan dokter, tapi Anda lebih ngerti daripada dokter coba tentang barang Anda. Kan harusnya begitu dong, betul nggak sih? Iya. Makanya saya bilang sama Pak Wahyu, Anda harus bikin ya sejauh highlight tentang produknya 3 hal yang mesti diketahui tentang produk ini. Apa yang bisa bikin kita lebih baik daripada kompetitor dari produk ini? Anda harus kasih. Bahkan bisa ada perbandingan kompetitor punya produk. Ya, kita produknya yang di depan, perbandingan dengan produk kompetitor A dengan perbandingan produk kompetitor B. Apa kelebihan kita? Dan kita harus sangat fair ketika dokter tanya, lebih bagus yang ini dong. Iya dok, kelebihan yang produk ini memang lebih banyak, tapi kita nggak gitu butuh. Karena kasus di Indonesia harusnya cuma ini aja dok. Dan harganya jadi lebih terjangkau, gitu. Harusnya yang ini lebih baik kita gunakan. Dibandingkan kita bilang, yang itu mah nggak bagus, padahal kita nggak tahu. Dokter lebih tahu itu produk lebih bagus, lu bilang nggak bagus, lu berarti bohongin gua, gitu. Beli nggak sama kita? Nggak jadi, gitu. Ketahuan Anda nggak ngerti, gitu loh. Jadi Anda harus fair, Anda harus ngerti bukan cuma produk kita, Anda ngerti produk kompetitor, gitu. Ya, oke? Good.
Nah ini lebih keren lagi. Implication questions. Ini dalam ya ini. Ini adalah tentang nanya. Ini adalah nanya tentang konsekuensi atau efek. Ya, contohnya gimana? Kenapa Anda berpikir bahwa ini menghambat Anda, gitu loh? Kenapa Anda berpikir bahwa policy-policy yang ada di rumah sakit menghambat Anda? Kenapa Anda berpikir bahwa produk yang Anda pakai sekarang itu membuat Anda tidak produktif, misalnya gitu, ya? Dan Pak Dokter, kalau misalnya terus seperti ini, kira-kira dampak terbesarnya itu apa? Kalau misalnya Anda terus nggak happy dengan produk yang Anda pakai, dampak besarnya apa? Ya tentu customer gua akan komplain. Kalau customer komplain, dampaknya buat dokter apa? Reputasinya menurun. Reputasi menurun. Dia kalau jawab begitu, berarti kita lagi ngangkat kalau nggak pakai produk kita akibatnya sebesar ini. Tapi kita nggak ngomong begitu, betul nggak? Kita pakai implication question ini untuk membuat customer kita berpikir bahwa kalau nggak bareng gua jalan, dampaknya besar sekali, negatif buat dia, gitu. Makanya kunci adalah menanyakan implication question ini, gitu, ya. Jadi kita nanyain tentang cost, tentang reputasinya, karena kan dokter kan egonya itu ya. Tapi kalau kita ketemu pihak rumah sakit beda loh. Dia nggak peduli soal hal yang lain kecuali cost misalnya, ya. Berarti kita tinggal ngomongin masalahnya ini. Kalau lu pakai produk yang lebih murah, kelihatannya lu save cost, betul? Tapi kalau misalnya lu pakai barang yang seperti ini dan komplainan ternyata banyak, apa konsekuensinya, Pak? Bu, konsekuensinya adalah lu losing customer, betul? Dia kan akan job sendiri, losing customer kita. So, kalau pakai barang yang murah, akibatnya adalah losing customers, artinya ini lebih mahal atau lebih murah? Gitu kan? Lebih mahal dia bilang kalau gua terusin pakai produk ini dong. So Bu, artinya biaya pemakaian saya di awal kelihatannya lebih mahal. Kalau pakai punya kita tuh biaya awalnya mungkin Anda investnya mahal, gitu kan? Tapi kalau dampaknya adalah customer happy, kalau customer happy apa yang terjadi, Bu? Customer balik lagi nggak? Balik lagi. Dia refer nggak orang lain ke sini? Dia refer. Kalau dia refer dan dia terus ada di sini, kira-kira menurut Anda investasi ini jadi mahal atau murah? Murah. Dia kan bilang begitu kan? Jadi gitu loh guys. Jadi jangan apa-apa ketika Anda dibilang harga Anda mahal, Anda langsung jiper. Jangan. Anda angkat dulu yang lain, gitu loh. Harganya memang lebih mahal, saya setuju. Jangan berdebat sama customer. Customer bilang mahal, enggak Pak, murah, gitu. Anda berdebat, Anda udah nggak disukai kalau Anda berdebat. Anda langsung bilang, saya setuju Pak, memang mahal, gitu. Tapi dibandingkan sama apa Pak? Kan gitu kan? Ya, ya dibanding sama kompetitor lu harga lu jelas lebih mahal. Oke, tapi coba Pak, konsekuensinya kita bahas. Misalnya gitu. Kan misalnya kita udah gali tuh di problem question kita udah gali. Masalah-masalah dia muncul dengan penggunaan produk yang sekarang adalah A, B, C, D, E. Nah kalau masalah ini terus berjalan, apa dampaknya buat jangka panjang bisnisnya Bapak? Itu yang harus kita tanyain. Kalau jangka panjang ini ternyata buruk buat bisnis kita, kenapa Bapak terus mempertahankan barang ini? Lebih murah. Lebih murah tapi kalau ujungnya negatif dan lebih mahal, gimana? Nah kita putar-putar terus begitu. Sampai dia sadar, ternyata bener juga ya, gue goblok juga ya pakai barang ini terus-terusan. Gitu. Nah itu, mungkin saya yakin yang saya ngomongin tidak semudah Anda menghadapi customer di lapangan. Tapi yang tugasnya saya adalah merangsang pemikiran Anda. Ya, merangsang pemikiran Anda bahwa kita harus mulai banyak bertanya tentang konsekuensi kalau dia terus mempertahankan yang dia punya. Nggak mau cobain kita, gitu loh. Apa konsekuensinya? Makanya Anda harus ketemu masalahnya. Kalau Anda nggak ketemu masalahnya, ini yang sulit, betul nggak? Tapi bisa. Misalnya nggak ada masalah nih, baik-baik aja gua, gitu. Kita bisa bilang, tapi Pak, kalau memang sebenarnya baik-baik aja, kok ada rumah sakit yang berani pakai produk ini, dan menurut Bapak nih, rumah sakit ini lebih perform nggak dibandingkan rumah sakit Anda misalnya gitu? Kalau misalnya perbandingan adalah rumah sakit yang pernah pakai produk kita itu lebih gede, gimana pendapat dia? Iya ya. Kenapa
rumah sakit yang itu pakai produknya kita dan lebih ramai dari kita, berarti kan ada sesuatu yang dilakukan berbeda sehingga hasilnya lebih baik punya customer kita, gitu. Ngerti ya maksudnya, guys? Sampai di sini nangkep nggak maksudnya? Ya, jadi walaupun dia nggak ada masalah, kita bandingin dia dengan rumah sakit yang lebih berhasil, dokter yang lebih berhasil. Tapi kita nggak boleh sampai kayak ngelicin dia, bukan. Tapi bertanya, gitu kan, dok, memang bener ya pakai produk ini nggak ada masalah. Tapi saya mau kasih maksudnya case study aja, studi kasus di mana klien saya di rumah sakit ini, which is kalau menurut Anda rumah sakit ini tentu lebih ini ya, lebih besar dan lebih banyak customer-nya. Nah, menurut Anda kenapa dia pakai produk ini dibandingkan pakai produk yang ini? Kenapa dia ganti? Dulu dia pakai produk yang sama, kenapa dia ganti kira-kira? Ya mungkin lebih bagus ya. Iya, udah pasti ya. Nah, Bapak mau stay di sini atau mau sama dan bahkan lebih dibanding dia? Gitu, ngerti ya maksudnya? Jadi kalau dia nggak ada masalah, kita kasih lihat mimpi yang lebih besar. Itu kuncinya, guys. Jadi jangan berhenti. Kalau nggak ada permasalahannya, Anda harus kasih lihat mimpi yang lebih besar dibandingkan saat ini. Bahkan saya suka tanya, Pak, kalau masalahnya semua kita udah kali nggak ada, gitu kan? So what is your dream, Pak? Apa target Anda 3 tahun sampai 5 tahun lagi ke depan? Oh, saya pengen punya reputasi lebih baik, customer lebih banyak. Nah, dengan pengen punya seperti itu, berarti Bapak mesti punya something yang berbeda yang dilakukan saat ini dong. Iya, setuju. Nah, kira-kira apa Pak yang bisa kita lakukan berbeda? Gitu. Kita exercise bareng dia. Gitu. Ya. Nah, itu yang kita kadang-kadang kita nggak berani tanya. Kita takut sama jawabannya, kita nggak bisa jawab lagi. Gitu. Bener nggak? Ya. Kita jadi jiper untuk nanyain hal-hal yang smart seperti ini bareng dokter gitu. Makanya sih gini, kalau Anda auranya kalah sama klien Anda akan sulit bertanya hal-hal seperti ini. Anda harus punya aura lebih tinggi dibandingkan Anda punya klien. Gimana caranya? Dia dokter, gua orang biasa. Gimana caranya? Guys, dia orang biasa juga. Cuma kebetulan title-nya dokter. Kita juga dokter loh di kasusnya kita. Kita adalah dokter bisnis, betul nggak? Untuk produk kita. Kita yang lebih ngerti produk kita dibanding dia dong harusnya. Nah, ini bener nggak? Bener nggak? Iya dong. Kita harusnya lebih ngerti dibanding dia, gitu loh. Dan kita expertnya di bidang itu, gitu. Dan harusnya waktu kita ketemu dia, aura kita harus di atasnya, gitu. Makanya kita harus punya ini, isinya apa? Product knowledge. Dan apa? Isinya adalah latihan. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dibikin, dikumpulin, gitu loh. Sehingga Anda udah siap, waktu ketemu, Anda nggak usah mikir lagi, udah ada frameworknya. Udah ada jenis-jenis pertanyaan Anda bisa pakai, gitu loh. Ya, so itu yang Anda diskusikan di sales meeting ya. Oke? Ya, karena Ya. kita kan membawa beberapa produk ya. Ya. Produk ada yang berhubungan dengan BTKP, urologi gitu. Ketika kita berhadapan dengan dokter urologi itu nggak tahu kita punya produk urologi. Kiranya kita menguasai produk urologi. Begitupun sebaliknya ketika kita berhadapan dengan dokter BTKP, dia nggak tahu kalau kita juga punya produk urologi gitu. Jadi apa yang dia cerita harusnya bisa nampuk, bisa nyambung gitu dengan ini apa yang dia ini. Terus kita punya, karena kita beragam mungkin banyak produk gitu ya jujur sampai sekarang pun saya ini agak masih minim sekali untuk bisa mengimbangi pembicaraan dokter spesialis gitu. Ya, produk knowledge-nya masih produk belum. knowledge maksudnya Iya. di bidang produk knowledge. Iya, saya paham ya. Ini kan masalahnya juga sama kayak saya. Saya business coach ya. Saya harus paham semua jenis bisnis, betul nggak? Ya, saya harus pahamin agar apa? Biar saya bisa ngobrol sama ownernya dengan benar kan? Betul nggak sih? Ya, tapi apakah saya harus tahu sampai dalam-dalamnya? Sebenarnya nggak perlu. Kita harus pahami dulu dokter-dokter ini maunya apa sih dia cari? Apa yang dia paling dicari sama dokter-dokter ini sebenarnya? Saving. Hah? Saving. Saving? Cashback. Ya dokter kan mau Ya, secara fungsional itu. Artinya secara fungsional, secara hard dimension adalah si cashback. Oke. Ya. Tapi menurut Anda, menurut seorang dokter nih, lebih penting si cashback atau dia punya reputasi? reputasi.
Reputasi dong, betul nggak sih? Apalagi yang lebih penting daripada reputasi? Cashback lagi. Karena selama ini kita Jadi gini, saya coba sedikit ya menjelaskan bahwa kalau yang dimaksud sama coach yang dijelaskan itu mungkin direct ya. Artinya kalau kita jualan terus setelah itu kita nggak ketemu lagi, ya kan? Langsung. Enggak dong, Kayak gini. pasti ketemu lagi. Kita jualan produk nih, saya jualan HP. Nah, Saya bisa ceritakan semua tentang HP ini, kualitasnya dan manfaatnya, ya kan? Setelah itu sudah selesai. Nah, kalau di dokter itu kadang-kadang kita jelasin banyak tentang produk coach, ya. Ada tipe-tipe dokter yang pertama tipe dokter yang saintifik, ada tipe dokter yang memang dia CB minded, ya kan? Ada juga dokter yang memang dia nggak mau tahu, yang penting ngelihat orangnya suka terus dia mau pakai gitu. Dan maksudnya artinya kita akan relate ketemu lagi orang yang sama dengan tipe yang sama begitu-gitu terus. Nah, mungkin kalau orang yang saintifik yang banyak-banyak seperti dokter tadi maksud itu semua pasti berjalan. Obrolan kita tuh pasti masuk, ya kan, sama dokter. Nah, dokter-dokter yang CB minded nih kadang-kadang dia sambil dengerin kita mau ngomong apapun, ya ujung-ujungnya berapa ngasih gua. iya. Itu. Terus ada dokter yang biasa-biasa aja dalam artian gini, dia awalnya nggak menarik nih kita nih, ya kan? Tapi karena kita pertama ketemuan, kita sering datang, terus sering ketemu, atau dia klop dengan bahasa kita. Iya. Nah, kadang-kadang dokter minat gitu, produk apa? Satu produk masuk gitu. Nah, maksud saya dari 3 kategori dokter itu mungkin ya, kalau yang saintifik itu bisa diajak ngobrol diskusi panjang itu maksudnya. Guys, ini bagus ya. Pemikiran ini bagus. Kita kalau dari dengerin Pak Yu ngomong, betul ya. Artinya apa? Kalau kita kenalin setiap target market kita, customer kita akan lebih bisa punya potensi memenangkan diskusinya, betul nggak? Potensi closing semakin